Ya udah. Bentar. Iya. Kan? Jarang banget aku gini. Halo, nama aku Ken Kaila, biasa dipanggil Ken dari FSRD ITB. Halo juga, nama saya Nikita Devi dari FSRD ITB. Halo, nama saya Safira dari FSRD ITB Cirebon. Oke, ada yang mau ngomong duluan gak? Soalnya ini biar dicabut. Ada yang mau pertanyaan apa? Langsung duluan atau gimana? Atau langsung aja dari aku? Langsung aja dari Isa dulu. Oke. Siapa dengerin? Iya, biar kedengeran. Coba tes dulu. Bisa nggak pakai? Langsung aja jawab tante. Oh. Soalnya aku yang Oh gitu, iya ya. Halo tante. Halo. Apa kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Jadi kita dari FSD Cirebon. Ya. Mau wawancara tante tentang desain karya dan prospek kerjanya gitu tante. Ya. Atau udah nyiapin pertanyaan nih tante. Ya. Ini dari dosennya sih sebenarnya. Ya. Yang pertama itu gue lebih tahu sama tante. Elina Farida Eksan. Kedengeran gitu. Coba ngomong. Elina Farida Eksan, kedengeran? Iya. Dari asalnya dari mana? Asalnya dari Bandung. Ya, orang tua sih campuran ya Madura sama Sunda, tapi lahir di Bandung. Terus saya lulus dari jurusan seni keramik. Jadi basicnya seni keramik. Angkatan 85, udah lama. Jadi belum pada lahir ya. Iya. Terus tante inget gak sih waktu masih jadi mahasiswa gitu? Iya, inget dong. Waktu jadi mahasiswi gitu berarti ya. Itu mata kuliah yang tante paling sukain apa? Yang paling suka ya ini apa namanya? Kalau dulu tuh ada konsep teknologi, terus ada juga karena kalau di seni itu nggak ada marketing ya, nggak ada pemasaran, karena itu kan ininya seni. Jadi kita lebih ke mungkin paling suka ya proses berkarya studio, karena itu membentuk. Jadi karena itu tantangan, karena kalau keramik itu kan memang basicnya harus bisa muter. Nah itu memang tantangan paling paling susah muter itu, apalagi kalau dulu kan kita belum pakai meja putar elektrik, jadi pakainya manual. Nah itu cewek-cewek itu memang paling agak repot. Cuma kalau tante paling suka itu, jadi makanya sampai akhirnya kita waktu mahasiswa juga udah beli meja putar elektrik supaya bisa kerja di rumah. Karena kalau kerja di kampus kan terbatas waktunya, dan juga kadang-kadang kalau sampai sore malam takut juga gitu, jadi mending beli dan kerja di rumah gitu. Oh, tante dulu tuh berarti langsung ke jurusan gitu. Jadi pertama kita TPB SR. TPB itu jadi desain sama seni itu jadi satu. Lalu tahun berikutnya kita penjurusan.
jurusan seni langsung ke seni keramik. Jadi kalau sekarang kan ada ada TPB seni, ada TPB desain, ada TPB kriya. Tahun ketiga baru penjurusan. Kalau dulu tahun kedua udah penjurusan. Kalau Tante dulu ada nggak matkul yang Tante nggak suka? Mata kuliah yang nggak suka apa ya? Ini yang nggak suka gambar konstruksi sama gambar bentuk. Tapi itu biasanya narasumber-narasumbernya juga ada konstruksi juga. Iya, nggak suka konstruksi. Tapi kalau Nirmana 3D nggak suka. Tapi kalau gambar konstruksi nggak suka. Terus lanjut. Langsung ke topik yang kita bahas itu, menurut Tante pengaruh seni rupa dan seni desain terhadap karya itu apa sih Tante? Jadi kalau kriya itu kan bagian dari industri kreatif saat ini. Jadi ada 16 industri kreatif di Indonesia. Jadi tadinya 15, sekarang karena ditambah kuliner jadi 16. Nah itu termasuk di dalamnya kriya. Nah kalau industri kreatif itu memang yang lebih berkembang kalau berbasis desain dan seni. Jadi kita membuat satu produk, kalau kita punya ilmu desain dan seni itu memang dalam tanda kutip lebih mudah untuk kita memasarkan produk, karena kita ngerti tentang konsep desain. Terus sudah gitu juga kita juga punya wawasan ilmu tentang seni gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang apakah ada filsafat seni. Lalu kalau desain mungkin, kalau kriya kan ada juga mata kuliah marketing ya atau pemasaran. Nah itu juga tapi bagaimana memasarkan produk tapi berbasis desain gitu atau seni. Jadi karena kriya itu sekarang berkembang antara seni dan desain itu memang sekarang itu sudah baur, jadi nggak terpisah. Kalau dulu tuh seni tersendiri, desain tersendiri. Jadi kalau seni nanti kita harus jadi seniman, berkarya seperti seniman. Lalu memasarkan karyanya harus di galeri. Kalau sekarang, lalu kalau desainer mereka membuat satu desain, lalu nanti misalnya aplikasinya kerjasama dengan industri. Nah kalau kriya itu lebih mandiri. Jadi penggabungan seni dan desain itu membuat kita misalnya membuat kriya itu membuat satu karya kriya itu bisa langsung kita memasarkan. Jadi kita bentuknya nanti mau arahnya ke seni atau arahnya ke desain itu sama aja. Yang penting kita bagaimana kita bisa melihat peluang di pasar. Jadi karena ujung-ujungnya itu harus karya yang kita buat harus terjual. Karena kita kan membuat satu karya itu sudah keluar biaya. Nah, nggak mungkin hanya ditumpuk aja di rumah gitu ya, hanya dinikmati sendiri. Nah, harus ini harus bisa terjual. Nah, bagaimana karya yang kita buat itu bisa terjual di pasaran, diminati oleh pasar. Nah, itu kita memang harus juga berwawasan. Misalnya kalau sekarang kan dimudahkan dengan medsos, kita bisa lihat tentang Pinterest, lalu juga trend forecasting, itu biasanya pelajaran desain ya, trend forecasting, lalu perkembangan seni saat ini seperti apa. Nah itu semua dirangkum menjadi satu karya. Nah itu bisa itu seperti itu. Langsung ke bagian pertanyaan ini, pekerjaan Tante. Pengalaman kerja atau prospek kerja setelah lulus itu, habis lulus kuliah kan Tante? Ya. Habis itu Tante ngapain? Waktu habis lulus Tante berkarya di rumah, karena Tante basicnya seni, tentu tadinya inginnya jadi seniman. Tapi untuk menjadi seniman saat itu kan tidak mudah, karena kalau seniman itu harus bekerja sama dengan kurator dan galeri. Jadi kita mau
memasarkan karya juga harus kerjasama dengan galeri. Jadi karena karya yang kita buat, kalau misalnya kita dipamerkan di satu pameran, belum tentu orang suka, karena itu kan terkait dengan konsep, lalu kurasinya seperti apa. Karena yang terus kalau kurator kan bekerja sama dengan kolektor, nah nanti harus ada arahan dari kurator. Jadi tante pikir ternyata tidak mudah kalau kita hanya bikin karya seni. Jadi harus ada istilahnya passive income. Passive income itu jadi income yang tetap gitu ya. Kalau kita mau berkarya seni bisa, tapi yang harus ada yang pasti, pendapatan pasti per bulan. Karena kalau enggak misalnya hanya bikin karya lalu pamerannya nggak jelas kapan, belum tentu tiap bulan kita bisa pameran kan, bikin karya itu. Lalu setahun sekali juga belum tentu. Lalu apakah karya yang kita buat itu laku? Nah akhirnya tante mencoba bikin kriya. Makanya kenapa tante mengembangkan ke kriya, karena kriya itu lebih realistis. Apa yang kita buat itu bisa kita jual. Jadi tante pertama bikin yang pernak-pernik kecil-kecil yang kita bisa buat, misalnya aksesoris. Nah itu ternyata pas dipasarkan, ditawarkan ke orang-orang, itu responnya bagus. Awalnya dari situ. Kedengeran nggak? Selanjutnya kan ini pasti tante udah banyak banget. Tentu pengalaman, ada nggak pengalaman kompetisi atau pameran-pameran itu apa aja? Dan di mana? Kalau kompetisi tante suka ikut misalnya suka dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan, suka ada kompetisi desain, misalnya IGDS, Indonesia Good Design Selection atau Good Design Indonesia. Nah dulu suka ikut itu. Nah jadi kalau kita menang ataupun misalnya masuk final atau misalnya nominator, itu ada kesempatan kita untuk pameran, biasanya untuk seleksi pameran nasional atau internasional. Nah itu tante selalu ikut pameran. Misalnya tiap tahun tuh kita ikut pameran di luar negeri yang satu kali, di dalam negeri yang pameran besarnya satu kali. Gunanya pameran-pameran itu untuk test market. Jadi apakah produk kita ini diminati oleh pasar luar dan pasar dalam negeri. Pasar luar juga tergantung negaranya. Misalnya kalau Jepang sukanya seperti apa? Biasanya Jepang tuh senang yang pernak-pernik, yang handmade. Lalu juga kalau Arab, misalnya Dubai, kalau Dubai itu negaranya internasional dan itu semua produk dan dengan desain yang modern pun mereka suka. Nah kalau Malaysia itu senangnya yang mungkin lebih yang tidak berupa figur kalau Malaysia, karena mayoritas Muslim. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin yang kita bisa lihat. Jadi kalau kita mau pameran di satu negara, kita harus survei dulu mereka itu yang diminati apa. Selanjutnya tuh ada pertanyaan dari kita. Ya. Ada kenapa tante milih pekerjaan ke keramik gitu langsung? Karena tante milih keramik memang basicnya senang sama keramik, karena dengan material tanah liat ternyata kita bisa membuat apa aja. Jadi kalau dulu itu orang taunya keramik itu hanya membuat misalnya gentong gitu ya, atau piring, peralatan makan. Ternyata dengan keramik itu kita bisa bikin untuk interior, eksterior, contohnya lampu, lalu juga aromaterapi. Sekarang kan trennya aromaterapi, lalu gelas-gelas kopi, lalu juga vas, tapi bukan vas yang biasa, tapi dengan bentuk-bentuk yang modern.
Karena kebetulan kita kemarin baru kirim produk fast untuk ke Dubai. Jadi kita kemarin 2 bulan, baru tadi malam kita kirim lagi, bulan lalu juga kita kirim. Jadi kita ekspor ke Dubai. Biasanya kita untuk luar negeri itu barang kecil, tapi pas kemarin alhamdulillahnya dengan pandemi ini malah kita dapat ekspor yang agak besar. Ya. Biasanya kan pada menurun ini. Iya, yang lain pada menurun. Kita alhamdulillah malah ada order. Terus Tante kan suka meneliti gitu gak? Yang kalau ada tren-tren kerajinan yang baru-baru gitu atau tempat-tempat gitu yang menginspirasi. Ya. Iya tentu harus. Jadi kita harus lihat sekarang tuh trennya apa yang diminati. Jadi nggak bisa kita membuat satu produk itu suka-suka kita. Karena menurut kita bagus, belum tentu menurut orang lain bagus. Nah, kita juga harus studi. Kalau sekarang kan dengan medsos bisa melalui Pinterest dan yang lainnya, atau mengikuti webinar-webinar desain atau kriya. Nah, itu juga cukup membantu. Lalu juga mungkin kalau kalian nanti mau berusaha sendiri, istilahnya mandiri, itu bisa ikut gabung di asosiasi, karena asosiasi itu di asosiasi itu suka ada informasi misalnya untuk pameran atau untuk misalnya pembiayaan, karena kan kita membuat satu usaha kan harus ada biaya. Nah, bagaimana biaya kita dapat biaya-biaya yang mudah untuk kita usaha. Kayak sekarang kan ada KUR, kredit usaha rakyat, dan yang lainnya. Cuma pesan Tante kalau misalnya kita mau pinjam uang seperti ke bank, itu lebih baik kita bikin dulu sendiri, teruji dulu pasarnya. Kalau memang kita perlu untuk investasi alat, baru pinjam ke bank. Jadi jangan, karena sekarang tuh pelatihan UKM banyak ditawarkan langsung pembiayaan melalui bank. Jadi jangan terkecoh. Jadi kalau Tante sarankan modal sendiri dulu. Jadi tes market dulu, apakah produk kita ini laku dijual dan apakah kita perlu nggak pembiayaan bank. Kalau nggak perlu nggak usah. Kayak Tante nggak pakai pembiayaan bank. Memang sih kalau pakai pembiayaan bank mungkin lebih cepat, kita juga bisa setting studio apa segala macam. Nah, tapi nanti produknya apakah laku dijual nggak? Terus untuk mengembalikan mengembalikan uangnya itu, bayar cicilan tiap bulan ketutup nggak? Nah itu. Tapi kalau misalnya kita ada pesanan banyak, lalu udah gitu perlu peralatan yang misalnya kalau di keramik itu tungku keramik kan cukup mahal, dan peralatan lainnya itu sekitar 20-30 juta. Kalau memang tidak ada dana, ya kita bisa sih misalnya ambil kredit ke bank yang tanpa agunan, misalnya 25 juta ke bawah. Nah itu cuma itu kita lihat mengembalikannya seperti apa. Nah sekarang juga ada namanya PKBL. PKBL tuh ya, apa ya? Jadi CSR-nya dari BUMN, misalnya ada Pertamina, ada Bio Farma, ada Bank Mandiri juga punya CSR-nya. Nah itu kita bisa jadi mitra binaan. Nah kalau jadi mitra binaan, kita juga dikasih kredit ringan oleh mereka, itu dikembalikan dalam waktu 3 tahun. Nah itu juga bisa membantu kita, tapi itu memang tetap pakai agunan gitu ya. Jadi kalau misalnya agunannya tidak siap, lebih baik coba sedikit-sedikit. Memang sih kalau tanpa modal yang besar kita memang agak lambat, tapi nggak apa-apa, tapi aman gitu. Mungkin itu tipsnya. Jelaskan banget sih. Terus ada
Tante punya tips nggak buat kita yang baru menjalani bisnis, mau membuka bisnis gitu awal-awal? Tipsnya kalau misalnya mau buka bisnis, silahkan coba membuat bisnis. Lalu juga sambil kita tes market ya, apakah produk yang kita buat itu diminati atau enggak. Lalu juga coba misalnya bersinergi dengan asosiasi atau dinas terkait. Cuma kalau dinas itu biasanya kita harus punya izin usaha. Jadi nantinya kalau kalian memang serius mau usaha, harus punya izin usaha. Sekarang tuh dimudahkan dengan izin usaha, jadi kita tinggal ke kelurahan, ke RT RW minta keterangan usaha. Nanti kalian mendapat NIB namanya, nomor induk berusaha. Jadi bisa. Jadi kalau dulu Tante harus ke dinas perindustrian perdagangan, bikin sirup, HO dan segala macam. Pokoknya ribet dulu tuh ada 5 izin yang kita harus punya dan biayanya cukup mahal. Kalau sekarang tuh gratis. Jadi memang dimudahkan supaya kita punya jiwa entrepreneur dan juga anak-anak itu semangat untuk berusaha. Jadi sekarang dimudahkan. Kalau Tante kebetulan abis lulus nggak mau kerja di orang, jadi pede untuk kerja sendiri. Nah, cuma memang kan kalau dulu seni, Tante pikir kalau kita bikin karya seni kan susah gitu ya, dan lagi juga terlalu lama untuk misalnya kita udah keluar uang bikin karya, lalu juga nggak bisa langsung kita jual istilahnya ya. Tapi kalau kita bikin kriya itu yang kita buat hari ini besok bisa langsung dijual. Nah, jadi awalnya Tante tuh coba membuat satu produk karena kita dulu nggak punya modal besar. Jadi keramik itu kan modalnya mahal. Jadi Tante tuh beli tanah, lihat misalnya 1 kilo itu cukup banyak kalau tanah liat itu. Jadi kita bikin pernak-pernik kayak bros, anting, kancing. Nah itu dalam 1 kilo tuh bisa dapat banyak untuk bros, untuk kancing, untuk kalung. Jadi coba dipasarkan itu. Nah dari situ lama-lama kan kalau kalung itu minimal dijual 50.000, bros juga. Jadi dari modal yang misalnya tanah liat 10.000, lalu kita titip bakar di tempat lain, misalnya titip bakar 1 plat itu 100.000. Jadi istilahnya dalam 1 kilo dengan bermodal tanah 1 kilo itu kita bisa dapat minimal 500.000. Nah, jadi dari situ sedikit-sedikit kita tabung. Jadi dari penghasilan itu, jadi sebagian kita tabung, sebagian lagi kita belanjakan untuk modal berikutnya. Nah, akhirnya coba jualan di pasar-pasar, lalu juga di pasar-pasar, lalu akhirnya orang kan nanti datang, jadi memesan, dan nanti orang nanya, bisa nggak bikin yang lain? Bisa nggak bikin hiasan dinding, bisa nggak bikin gelas, bisa nggak bikin, nah itu mulai terbuka jalan di situ. Nah kalau belum belum punya tungku, jadi kita tuh sewa tungku kalau mau produksi atau nitip bakar di tempat lain. Jadi sebetulnya kalau kita mau berusaha nggak ada kendala, misalnya saya nggak punya modal yang penting modal itu kemauan. Jadi di mana kita ada kemauan pasti ada jalan. Allah akan kasih jalan kalau kita ada kemauan. Mungkin itu tipsnya. Jadi kalau kalian mau mulai berusaha dari mahasiswa juga nggak apa-apa, karena Tante juga mulai usaha dari mahasiswa waktu kuliah. Jadi misalnya dari sisa-sisa tanah terus bikin yang kecil-kecil, bros, anting, terus nanti kalau di kampus bakar selipinlah barang kita kecil-kecil gitu kan. Itu kan nggak apa-apa gitu ya, jadi bisa nebeng bakar di kampus kan, jadi
gratis. Jadi mungkin bisa caranya seperti itu. Tante ini biar dulu kan ada tugas akhir ya. Iya. Terus tugas akhir tante itu tentang apa? Tugas akhirnya tante itu bikin pottery. Contohnya ini yang hijau ini. Nah, jadi karena seni ya, kalau seni memang bentuknya seperti itu. Jadi memang kalau ditanya ini apa fungsinya, ya memang karya seni untuk interior fungsinya. Jadi kalau seni itu apa ya? Jadi bukan apa artinya atau apa fungsinya. Memang kalau benda seni yaitu untuk dinikmati aja. Jadi untuk diapresiasi. Beda dengan mungkin yang lain seperti ini vas gitu ya. Terus yang untuk hiasan dinding. Nah itu kan kalau kriya itu pas kita buat ini untuk apa? Oh ya ini untuk aromaterapi, ini untuk vas, ini untuk jadi bisa langsung diapresiasi, bisa langsung kalau ada orang yang minat bisa langsung dibeli. Gitu. Nanti difoto sama Isa. Menurut Tante bagaimana Kalau perkembangan dunia keramik memang dari dulu sampai sekarang berkembang sangat pesat karena dengan adanya medsos kan jadi orang itu bisa berkreasi dan juga lebih bebas dan juga bisa mix media, jadi berkolaborasi si material. Jadi misalnya keramik dengan kayu, keramik dengan kulit, dan juga dengan tekstil. Misalnya contohnya kriya keramik bisa kolaborasi dengan kriya tekstil. Misalnya untuk contohnya untuk kalung, misalnya bandulannya keramik, lalu nanti talinya bisa dari kain, misalnya kain tenunan atau yang lainnya. Nah bisa juga itu, atau dengan material logam, kerjasama sama anak DP. Nah itu luas sekali kalau ini kriya sekarang itu. Jadi sangat sangat berkembang dan juga memudahkan kalau kita mau usaha. Terus paling apa ya Tante, pesan atau tips buat kita angkatan 2020 sekarang kriya gimana? Sekarang kriya kan, kalau sekarang kriya itu ada TPB kriya. Jadi wawasan mungkin material, explore materialnya lebih luas. Jadi bisa nyoba tekstil dan keramik. Nah nanti juga pada perkembangannya kalau kalian mau bikin usaha bisa untuk penggabungan material itu, atau misalnya membuat keramik dengan motif tekstil, juga sebaliknya, atau misalnya yang senang fashion mau bikin misalnya baju atau tas atau apa, kan bisa dengan kancing-kancing keramik. Nah jadi bisa kolaborasi seperti itu. Bisa digabungkan. Jadi itulah keuntungannya ada TPB kriya. Jadi nyoba juga material tekstil, nyoba juga material keramik. Tinggal kalian memilih mayoritasnya mau apa, mau di kriya keramik atau kriya tekstil gitu. Lalu untuk memasarkan produk juga kan bisa melalui medsos. Jadi kalian kan semua punya HP. Nah itu bisa buka IG, melalui IG gitu. Apalagi kalau yang followernya banyak, yang bisa jadi selebgram itu ya, sangat memudahkan untuk memasarkan produk gitu. Oke, Tante. Saya durasinya udah lama. Lebih dari aku lagi. Oh iya. Jadi gitu aja Tante. Ya baik ya, sama-sama ya, sukses ya untuk kalian semua, semangat ya. Iya Tante, belajar. makasih banyak Tante. Ya sama-sama. Terima kasih Tante. Ya sama-sama, semangat ya. Ya sukses untuk semua.